Jadi bagaimana UGM gitu ya, artinya kita bertanya-tanya di situ. Sambil pertanyaan berikutnya lebih jauh, apa peran Pak Tikno Mensesnek? Nah, itu kan. Kan dia pernah jadi rektor. Betul. Nah, ini juga menjadi misterius, ini belum terjawab kita. Kita belum terjawab. Itulah yang gunanya. Nah, oleh karena itu menurut saya setuju ini. Ini memang harus dibawa ke ranah hukum. Ranah hukum ini dua, bisa pihak Jokowi melapor, bisa juga kita civil society atau kelompok masyarakat. Dan itu sudah dilakukan. Ini yang kedua. TPU enggak, TPU itu juga melaporkan ke Barreskrim juga. Iya. Tapi di samping itu kan ada komisi penyiaran publik. Betul, komisi informasi publik. Kebebasan publik. Bisa juga, dan komisi informasi publik bisa memanggil dan memaksa untuk pengadilan. Saya kira kawan-kawan mungkin saya dorong juga untuk mengambil langkah-langkah itu, Pak Erik. Sambil ada juga Prof. Surya itu siapa yang bicara kalau misalnya itu nggak tuntas ke Mahkamah Internasional. Ya, itu langkah berikutnya lah. Langkah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita jumpa lagi untuk bicara masih persoalan yang sangat-sangat viral beberapa hari ini dan mungkin juga beberapa hari ke depan. Ini terkait dengan ijazah palsu Jokowi yang kita ketahui UGM kemarin di Yogyakarta rame dengan para pendemo, yaitu para tokoh-tokoh yang memang sangat-sangat memperhatikan, yang sangat-sangat prihatin dengan kejadian ijazah yang sangat-sangat diduga palsu. Bahkan salah satu tokoh, Rismon Sianipar, itu menyatakan 1 miliar % palsu. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa selesai, tapi kenyataannya kemarin para tokoh yang berangkat ke Solo sudah ketemu Jokowi, tetapi permintaan daripada Rizal Fadilah misalnya supaya memperlihatkan ijazah Jokowi yang betul-betul dikatakan asli itu, tapi Jokowi tidak bersedia karena akan dikembalikan kepada proses hukum, yaitu pengadilan. Kalau pengadilan yang memerintahkan akan disampaikan katanya, tapi perkara sebelumnya di pengadilan Jakarta Pusat itu sama sekali tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana ulasan dari Pak Ketum, Pak Ketua Umum Partai Masumi yang juga pakar hukum, Pak Dr. Ahmad Yani SIM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dari Aceh sampai Papua maupun kawan-kawan diaspora, ini sudah ramai sekali. Kita komentarin yang pertama ini sedikit yang di Jogja. Di Jogja memang terjadi ketidakseimbangan. Menurut saya bingung juga. OGM itu kalau menggunakan bahasanya Pak Mahfud kan yang mengeluarkan ijazah, bukan menjadi tim pembelanya Jokowi. Tim pembelanya Jokowi kan sudah ada lawyer-lawyer. Beda itu. Kok menjadi defense betul kan? Kok menjadi bahkan menurut Rismon dengan Dr. Tipa itu kok nggak jujur menyampaikan sesuatu itu. Kan sudah beredar sekarang semua seperti. Jadi menurut saya ada apa dengan UGM seperti itu, ya kan? Atau ada orang-orang yang memainkan peran yang belum terungkap kan seperti itu. Yang pertama, mereka membatasi. Kita kemarin salah ya. Saya menyangka 4, ternyata 3. Sukri rupanya nggak bisa masuk. Berarti yang masuk itu si Roy Suryo, Tipa dengan Rismon. Tapi apa yang terjadi, ya kan, mereka kecewa kan, bahwa UGM hanya bernarasi, bahwa ya berargumentasi dan berdalil, kan tidak membawa fakta-fakta dan data-data yang ada, yang dipersoalkan, yang dipertanyakan. Betul kalau menyangkut ijazah, kampus itu tidak punya ijazah, itu hanya satu. Dipegang si wisudawan atau si alumnus. Betul. Tapi kan dia punya catatan, Pak Erik. Catatan kapan diambil, tanggal diambil dan sebagainya. Tanda tangan. Nah, bahkan termasuk skripsi yang kemarin dikemukakan juga belum disiapkan. Setelah diminta baru datang. Tapi kan setelah dilihat memang terjadi kejanggalan di sana sini seperti itu.
Jadi menurut saya, apalagi UGM kan langsung menurut keterangan ya. Ya sudah nanti bawa aja ke pengadilan, bawa hukum loh. Kok UGM menjadi menantang-nantang seperti itu? Harusnya UGM objektif aja, karena dia adalah pihak mengeluarkan hanya menyatakan, ya. Kalau ada mana, kalau tidak ada mana, kan orang bisa zaman sekarang kan dengan teknologi canggih bisa menguji, ya kan? Uang palsu aja bisa dilihat, ya kan? Apalagi kertas-kertas seperti itu. Jadi menurut saya itu apa yang dijelaskan oleh Dr. Tifa, apa dia Rismond maupun Roy Suryo jauh dari apa yang kita harapkan. Bahkan memang sekarang kalau mau jalur hukum kan sudah mau ditempuh, bahkan Rismond juga menantang kan seperti itu. Artinya persoalannya ada di UGM, ya. Persoalannya. Ada apa? Kita belum tahu. Persoalannya apa di UGM? Persoalannya ada apa dengan UGM? Kok ngotot betul seperti itu? Kalau kan mulai menghadiri teman-teman. Kan ditanya terus, bahkan dilihat kan dilacak skripsi dan lain sebagainya. Kita ini kan pernah mahasiswa Pak Eri. Ya kan? Nggak bisa mengambil ijazah, boleh kita tidak ikut wisuda, tapi tidak boleh mengambil ijazah kalau skripsi belum perbaikan. Betul. Perbaikan itu sudah tangan, memang ada. Nah ini apalagi kosong nih. Seperti itu kan sebuah tanya tanya. Belum lagi dengan pendekatan digital forensik, itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Pak. Ya. Jadi bagaimana UGM gitu ya? Artinya kita bertanya-tanya di sambil pertanyaan berikutnya lebih jauh, apa peran Pak Tikno? Nah, itu kan. Kan dia pernah jadi rektor. Betul. Nah, ini juga menjadi misterius, ini belum terjawab kita. Kita belum terjawab. Itulah yang gunanya. Nah, oleh karena itu menurut saya setuju ini. Ini memang harus dibawa ke ranah hukum. Ranah hukum ini dua, bisa pihak Jokowi melapor, bisa juga kita civil society atau kelompok masyarakat. Dan itu sudah dilakukan. Ini yang kedua. TPU enggak, iya. TPU itu juga melaporkan ke Baris-Krim juga. Iya. Tapi di samping itu kan ada komisi penyiaran publik. Betul, komisi informasi publik. Kebebasan publik. Bisa juga dan komisi informasi publik bisa memanggil dan memaksa untuk pengadilan. Saya kira kawan-kawan mungkin saya dorong juga untuk mengambil langkah-langkah itu, Pak Eri. Sambil ada juga Prof. Surya atau siapa yang bicara kalau misalnya itu nggak tuntas ke Mahkamah Internasional. Ya, itu langkah berikutnya lah. Langkah berikutnya. Nah, terus yang kedua kita safari berjalan nih, selesai kan? Di Solo luar biasa juga. Kita harus kasih apresiasi. Kita menduga kan Pak Jokowi tidak akan menerima, Pak Eri. Kita kan harus objektif, Pak Eri. Yang baik kita jempol. Ya, saya kira terlepas ada juga yang menyinyir. Ini kan jebakan Batman, Bang. Jangan percaya. Ini kan orang nggak. Cuman apapun argumentasinya, apapun alasan dia mau menerima, ya, mau menerima delegasi kawan-kawan di sana luar biasa. Cuman sayangnya tokoh yang menandatangani untuk itu Bang Egy Sujana tidak hadir. Saya baru tahu ternyata Bang Egy Sujana tidak hadir. Ini menurut keterangan. Saya nggak tahu nih. Ini menurut keterangan bahwa dia dipanggil pihak penyidik di Mabes Polri. Sehingga dia baru boleh keluar itu setelah acara itu selesai. Kasus lain? Kalau alam disawab, saya belum tahu. Apakah kasus lain atau saya nggak tahu seperti itu. Sehingga pada hari-harinya Pak Egy tidak bisa mempersamai kawan-kawan. Makanya yang menghadapkan yang diterima 3 orang itu, satu Rizal Padilla, yang kedua Kurnia tim saya juga waktu membela di Solo ya? Yang enggak, waktu kita bela Edi Mulyadi maupun Napoleon Bonaparte. Satu lagi Damai Hari Lubis. Ini kan sahabat saya, ya kan di pengacara. Tapi lagi-lagi memang Pak Jokowi terima, cuman dengan argumentasi bahwa siapa yang mendalilkan dia membuktikan bahwa dia tidak punya kewajiban untuk itu. Lagi-lagi kan menjadi menggunakan argumentasi normatif. Persoalannya kan ada nilai, ada persoalan. Kenapa Pak Jokowi ini tidak hanya orang biasa, dia mantan presiden 2 periode yang dipersoalkan terus-menerus. Dan juga sekarang menjabat katanya, saya nggak tahu apa betul dia menjabat di Danantara. Artinya dia pejabat juga, Pak Eri. Apa salahnya sih? Ya kan dia tunjukkan. Itu terkait etika dan moral. Berarti. Iya, ini nilai itu. Di sisi lain dia tunjukkan, ya kan, di wartawan
walaupun tidak bisa dipoto. Kan kalau lihat fisik itu kita mana bisa, hanya ditujukan untuk memastikan apakah yang ditunjukkan itu valid atau tidak, kan nggak bisa pastikan. Apa ijazah itu asli atau palsu, kan kita nggak bisa memastikan. Jauh ya. Iya, walaupun dipegang kita bisa lihat kan, harus dengan alat dan teknologi dan sebagainya. Oh iya. Iya kan, iya kan, dengan ketelitian. Jadi menurut saya masih misteri. Tapi saya senang dengar katanya Pak Jokowi ingin mengambil langkah. Iya bagus, supaya membuktikan sekaligus juga. Di samping memang langkah-langkah hukum yang akan diambil. Sudah ada yang mengambil langkah-langkah hukum seperti Taufik melakukan gugatan perdata. Walaupun debatable nih. Kalau Prof Mahfud menyatakan kan tidak ada kontraktual antara Jokowi dengan para penggugat. Tidak ada hubungan perikatannya. Nggak ada ya. Tapi kan ada. Iya kan, masalahnya ada hubungan perikatannya itu walaupun dia dalam bentuk yang lebih tidak spesifik. Ya kan, privat, man to man atau tapi kan pernah ada hubungan keterikatan itu antara Jokowi dengan rakyat Indonesia. Iya. Karena memilih. Betul. Ada hubungan. Termasuk kalau kita lihat itulah yang disebut oleh fakta superpanation itu yang disebut oleh Rocky dalam ikatan perjanjian itu. Karena dia pernah betul. mencalon dan menjadi seperti itu. Dan rakyat memilih. Iya. Termasuk yang menggugat itu rakyat. Memilih seperti itu. Jadi menurut saya bisa dimaklumi, bisa dipahami. Walaupun memang ada sisi menyatakan tidak ada legalitas dan tidak ada hubungan hukumnya antara para penggugat ini dengan Jokowi. Betul kalau dilihat dalam spesifik sempit. Tapi kalau dilihat dalam spesifik yang lebih besar, ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu paling tidak antara rakyat dengan pemimpinnya. Atau rakyat yang pernah memilih, atau rakyat yang tidak pernah memilih. Nah, ada hubungan hukum seperti itu. Jadi, tetap saya agak berbeda pandangan dalam konteks ini dengan Prof Mahfud. Ya kan? Ya, yang lainnya setuju. Kayak Pak Mahfud dorong untuk ke komisi informasi tadi KIP ya. Iya, KIP. Saya setuju. Jangan juga Pak Mahfud menyatakan ini kan baru kasus perdata. Terus yang di Solo Gus Nur dengan Bambang Tri itu kan yang dianggap menyebarkan itu kan. Tapi Jokowinya sendiri dan ijazahnya sendiri belum pernah diperiksa. Jadi menurut saya harus dibuka, Pak Heri. Kita tunggu, ya kan? Ya, jalan langkah-langkah itu. Dan sekali lagi, ini saya memberikan apresiasi baik kepada sahabat saya 3 orang maupun Pak Jokowi atas pertemuan silaturahmi, pertemuan sawalan. Apa namanya ya silaturahmi dan apa namanya rasanya Rizal Fadilah kemarin memang kelihatannya seperti nggak ada masalah gitu. Artinya hubungan kemanusiaan ini tetap. Nah itu yang harusnya kita contoh. Apresiasi ya. Nah cuman ya kejujuran itu jauh di atas segala-galanya. Betul. Tapi kalau diliputi dengan tipu muslihat, siasat dan kebohongan, pasti Allah buka juga. Kebohongan itu bisa kau tutup-tutupi, tapi satu saat tidak mungkin bisa kau tutupi. Pasti terbuka. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, luar biasa tadi bagaimana mengomentari, mengulas tentang UGM dan yang Solo gitu ya, soal ijazah palsu Jokowi ini. Kita berharap sekali ini cepat selesai dan artinya Jokowi dalam hal ini berani menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Itu ya walaupun katanya dia udah berani menunjukkan di depan wartawan. Tapi sampai sejauh mana derajatnya gitu kan? Itu kan nggak meyakinkan ya. Okay. Karena daripada yang beredar semakin menguatkan bahwa dugaan palsu itu ada dari yang beredarnya. Iya. Oke. Mudah-mudahan cepat-cepat terungkap ini supaya tidak jadi yang luar biasa ya, peninggalan warisan Jokowi kan luar biasa. Kita bayangkan anak cucu kita kalau misalnya presidennya, mantan presidennya yang dulu pernah berijazah palsu, bagaimana itu moral bangsa kita ini. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.